Hai guys, balik lagi sama saya Kevin. Guys, kalian pasti udah sering denger kan new normal. Nah, kalian udah pada tahu belum sih apa itu new normal? Dan apa saja yang harus dilakukan dalam menghadapi new normal? Nah, di video kali ini kita akan bahas apa itu new normal dan semua yang terkait dengan new normal secara luas. Saya nggak sendirian, tapi saya ditemani oleh teman saya lagi, yaitu Saudara Uka. Hai Uka. Hai Vin. Aduh. Asik. Uka, hari ini kita mau bahas topik yang lagi booming atau yang lagi hot saat ini, yaitu adalah new normal. Siap Uka? Oh, siap. Sip. Oke, ini teman-teman kan udah pada sering denger kan? Kita juga sering banget nih denger yang namanya new normal nih, Mungkin kamu bisa sharing, apa sih new normal itu? Kalau menurut pandanganku tuh new normal tuh ya kita udah harus menjalankan kehidupan baru menyesuaikan dengan keadaan kondisi saat ini. Nah, kalau kondisi saat ini kan kita lagi dihebohkan nih sama yang namanya COVID. Nah, gimana kan pemerintah juga udah ngasih kita acuan-acuan kan, gimana caranya sih kita melakukan new normal untuk menghadapi COVID ini. Banyak banget sih pemerintah udah ngasih kita saran, udah ngasih kita gambaran tentang new normal ini. Ya salah satunya kita mungkin kayak penerapannya bisa di bidang perkantoran lah, di bidang aktivitas sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun saat kita kayak pergi ke mall, membeli barang, itu semua pemerintah udah nyiapkan sih protokol kesehatannya. Nah, melihat dari protokol yang sudah di-sharing pemerintah sama penerapannya, menurutmu yang sudah berjalan sampai saat ini itu udah berjalan efektif belum sih? Nah, itu juga sih. Sebenarnya kita agak bimbang juga ya. Kadang kan pemerintah kita udah ngasih kita acuan tentang new normal, tapi ketika implementasinya dalam kehidupan kita ternyata tuh masih banyak miss-nya. Dalam artian miss itu kita bisa lihat lah dari lonjakan kasus positifnya semakin bertambah. Jadi kita ngomong ketika kita sebelum menjalankan new normal ketika masih PSBB, malah kasus lonjakan itu tidak sebanyak ini. Ketika masyarakat itu dibebaskan untuk melakukan new normal karena atas desakan ekonomi. Contohnya kan lagi banyak kasusnya kan. Jadi masyarakat tuh kemarin mengeluh pada saat PSBB itu mereka nggak bisa nyari kerja. Betul. Mereka nggak ada penghasilan. Ada kan dilonggarkan nih kan, dilonggarkan adanya new normal. Tapi masalahnya tuh malah masyarakat tuh nggak bisa jaga. Dalam artian tuh dia nggak bisa jaga diri sendiri maupun jaga orang lain. Ini sih bahayanya. Kan kamu sempat tahu juga kan, karena penerapan new normalnya juga pihak rumah sakit tuh kesusahan loh nangani jumlah pasien yang melonjak itu. Parah banget loh. Jadi beberapa rumah sakit itu sampai over kapasitas dari penanganan COVID ini loh, gara-gara new normal. Tapi bukan gara-gara new normalnya ya, tapi mungkin gara-gara masyarakatnya yang merasa udah acuh sama virus ini, sehingga mereka udah nggak nurutin aturan pemerintah lagi, udah nggak nurutin protokol kesehatan lagi, kayak pakai masker, udah pada bandel gitu loh. Iya nggak sih? Jadi kayak akhirnya mereka juga jadi santai-santai aja gitu sekarang, balik ke normal yang dulu, padahal kan seharusnya new normal ini bukan yang kayak gitu. Iya betul, karena namanya itu mungkin karena belum terbiasa lah ya, karena kan kita ngomong ala bisa yang terbiasa, karena kan kita untuk saat ini kan dituntut sebenarnya untuk melakukan kehidupan secara sehat kan. Contoh pakai masker itu kan sebenarnya demi keamanan masing-masing, cuma kan karena nggak terbiasa gitu, karena ada masyarakat merasa kayak risih pakai masker, ada yang merasa bahwa kok napasnya jadi susah ya pakai masker ini. Ada lagi contoh nih, ada lagi pemerintahan lain, contoh cuci tangan. Kan masanya masih jarang kan, contoh ketika kita ngomong pegang benda lah, pegang barang, masih ada juga yang jarang cuci tangan. Cuman memang harus ada ya pemaksaan sih lebih tepatnya. Kalau di daerahku sih sebenarnya tuh ada ya beberapa kayak kita ngomong aparat kayak pemerintah negara itu yang melakukan rutinitas. Jadi kayak
ngecek masker. Jadi masyarakat tuh pakai masker nggak sih di jalan raya. Nah, mungkin karena dengan gitu dirutinkan, masyarakat bisa sadar, bisa lebih peka terhadap penggunaan masker. Ya masker itu tujuannya kan buat lindungi diri sendiri dan orang lain. Itu sih yang terpenting itu. Sama loh, di tempatku juga gitu. Jadi di Surabaya ini Satpol PP atau misal petugas-petugas gitu, mereka ngecek dari CCTV-nya. Jadi kalau mereka, jadi mereka bisa melakukan penilangan juga. Tapi aku nggak tahu sih sistemnya gimana. Tapi mereka kalau misal ketahuan nggak pakai masker, itu mereka didenda, ditilang, sama mereka, setahu aku kemarin itu ngasih makan ke ODGJ. Jadi orang dengan gangguan jiwa. Mereka dihukum sampai kayak gitu karena mereka nggak pakai masker atau nggak mematuhi protokol kesehatan. Bagus sih sebenarnya penerapan seperti itu. Bagus dalam artian tuh ya bisa membuat mereka tuh lebih patuh karena memang kita kadang tuh perlu hal seperti itu untuk memaksa agar masyarakat tuh patuh terhadap patuh dan terbiasa. Iya betul. Nah, kamu pernah kemarin sempat viral loh itu video yang apa nembak suhu tuh. Iya tahu sempat lihat juga itu videonya. Nah tapi ternyata nggak dipencet itu pengecekan suhunya, jadi cuma dilewatin doang gitu aja. Kamu nonton nggak video yang viral waktu itu? Nonton, saya sempat nonton sih dan saya juga lumayan parah juga sih. Karena hal seperti itu yang bikin nggak terdeteksi sama sekali. Nah itu kan salah satu protokol, bagian dari protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dilakukan di tempat-tempat umum kan, kalau kayak gitu. Nah kalau misal petugasnya aja nggak patuh atau misal nggak melakukan hal kayak gitu, gimana yang lainnya coba? Perlu ada gimana menanggapi video yang viral itu? Sebenarnya perlu ada briefing sih, jadi perlu ada kerjasama juga. Jadi kayak contoh nih, semua personalia dalam suatu perusahaan atau dalam suatu ruang lingkup mall tuh wajib dikasih pelatihan. Jadi mereka tuh nggak acuh sama sekali tentang protokol kesehatan ini. Karena kan butuh yang namanya tuh kerjasama. Bener sih, jadi kalau di perusahaan nih, contoh di perusahaan itu mereka, jadi manajemen dari perusahaan bikin SOP khusus untuk menangani COVID-19 ini, yaitu salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi di SOP itu diatur mulai dari tamu yang masuk mulai dari depan sampai tamu itu keluar lagi, bahkan sampai karyawan-karyawannya juga dikasih anjuran, kayak dikasih peraturan gitu, tahap-tahapannya sebelum masuk kantor sampai pulang ke rumah dan lain-lain. Bagus itu. Kamu sempat tahu juga nggak ada video yang juga lagi viral tuh, banyak masyarakat yang ke tempat wisata itu bergerombol dan dalam jumlah orang yang terlalu banyak banget itu. Parah itu, kayak misal kayak nggak ada mereka itu kayak anggapannya nggak ada takut-takutnya. Nggak ada takut-takutnya, betul. Kayak nggak ada virus corona itu loh. Kayak nggak ada harga dirinya sama sekali loh. Jadi virus corona ini betahnya tinggal di Indonesia malah. Iya ya. Itu juga sih sebenarnya, karena kita ngomong namanya virus ini ya, kita butuh kesadaran diri sendiri juga sih. Contoh nih, ketika kita diajak keluar oleh teman, kita kan setidaknya kan bisa punya kesadaran untuk menolaknya. Menolak dalam artian tuh ya buat kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Karena kita sebenarnya nggak tahu diri kita tuh positif atau enggak. Karena kan virus ini yang kita tahu kan nggak kelihatan, lebih tepatnya nggak kelihatan, dan virus itu kadang nggak ada gejala sama sekali. Jadi awalnya kita merasa sehat padahal dalam kita tuh udah ada virus. Dan kasihannya kalau kita nularkan ini tuh ke orang lain kan, ke orang lain yang dalam artian tuh dia punya sistem kekebalan tubuh itu yang lebih rendah daripada kita, sehingga akhirnya dia terinfeksi dan dia itu malah sakit. Ketika dia sakit kan dia juga bisa nularin ke keluarga dekatnya maupun ke tetangga-tangganya. Itu sih yang sebenarnya sangat-sangat amat bahaya. Jadi kalau misalkan kita ngomong ya video yang kayak orang sibuk wisata itu ya, saya sangat disayangkan sih. Kalau bisa ya dikontrol dulu lah sampai udah agak mendingan, udah vaksin dari ditemukan, udah ada keterangan yang lebih jelas tentang virus ini, ya baru kalau mau keluar-keluar, mau wisata-wisata ya boleh.
Cuman kalau mau wisata juga ya karena bosan ya, kita namanya bosan ya, namanya manusia juga ada bosannya juga. Betul. Ya, itu ya kalau bosan ya sekali nggak masalah lah, tapi tetap harus itu sesuai anjuran pemerintah. Kalau memang lokasi wisatanya itu lagi rame, ya carilah wisata wisata lain, kan banyak banget tempat wisata. Nggak harus kan wisata yang rame pengunjungnya. Kan namanya kan pengen nyari kan refreshing-nya sebenarnya masyarakat itu. Dan kerjasama antara pengurus wisata itu dan masyarakatnya sendiri juga sih, oke ya. Jadi Iya, pengurus dari tempat wisata itu juga harus bisa tahu kapasitas dari tempat wisatanya mereka, pembatasannya gimana sesuai anjuran pemerintah. Padahal kan pemerintah juga udah ngeluarin yang namanya protokol kesehatan untuk menghadapi new normal ini. ada yang kayak suruh jaga jarak juga ya, jaga Nah, jarak itu yang penting sih. nah, apalagi kalau misal udah berkerumun, udah beramai-ramai itu jaga jarak, aduh, udah susah banget tuh diterapin Susah. gitu. Apalagi sekarang tuh kan sering kan namanya kita tuh kumpul bareng teman tuh kita merasa teman yang kita kumpul tuh aman-aman saja. Itu salah satu Nah, iya, pemikiran yang salah banget sih sebenarnya. Jadi kita terlalu betul. positif thinking sama teman kita sendiri. Karena terlalu percaya teman kita itu sehat, Iya, tidak menunjukkan gejala apa-apa, tapi ternyata positif. Kan sekarang lagi banyak yang kasus OTG kan, orang tanpa gejala tapi ternyata nyatanya positif. banyak. Nah, kamu bisa kasih tahu nggak sih contoh-contoh protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah di tempat-tempat umum, khususnya kayak tempat wisata, terus tempat beribadah, atau tempat kerja. Mungkin kamu bisa share ke teman-teman sekalian. Kalau Nyumbang nggak apa-apa sih? mengenai protokol kesehatan lah ya, kita ngomong tuh ya sebagian besar tuh hampir sama semua. Di mana kita tuh wajib jaga jarak, wajib pakai masker, dan kalau bisa tuh wajib sedia hand sanitizer ketika di sana tuh tidak ada tempat buat mencuci tangan. Nah, ketika di sana tuh masih ada tempat mencuci tangan, lebih dianjurkan mencuci tangan tuh menggunakan sabun. Karena namanya tuh hand sanitizer tuh salah satu kerugiannya itu bila dipakai terlalu lama dan terlalu sering, malah bisa membuat kulit tangan kita tuh jadi bermasalah. Itu yang harus diketahui masyarakat juga sih. Sama yang terpenting gini. Nah, kita bisa lihat dari kasus ya. Contoh tenaga medis yang udah memakai APD, alat pelindung diri yang secara lengkap dan lebih steril, kita bisa tahu ya, lebih steril dibandingkan masyarakat kita. Itu masih bisa loh positif. Iya kan, kita sering lihat kasusnya kan. Masih bisa positif. Padahal kita ngomong udah lengkap peralatan dirinya. Nah, apalagi sekarang kita ngomong masyarakat yang masih pakai masker kain yang sebenarnya itu masih bisa ditembus virus. Dia tuh maksudnya terlalu pede, percaya diri gitu. Contoh, kadang tuh kayak nerima uang juga kan masih kita ngomong masih acuh nggak acuh kan. Padahal kan kita ngomong sumber itu kan dari sentuhan kita masih banyak banget. Sehingga sekarang pemerintah juga kalau bisa kan menganjurkan kita di peraturannya bahwa kalau bisa pakailah kartu elektronik, hindari penggunaan uang kertas. Ada kan sempat baca juga kan gitu kan? Iya, betul. Jadi cashless lah sekarang kapannya ya. Jadi lebih Iya, pakai uang gitu. ada bagusnya juga sih, karena kita kan namanya uang itu kan juga sumber kontaminan yang sangat banyak, bakterinya banyak banget. Dan kita juga jarang membersihkan uang itu. Kan nggak mungkin kan kita cuci uang juga kan pakai deterjen sebagainya. Sangat mustahil. Berapa itu ya? Iya, coba kalau cuman satu kartu, satu kartu kan bisa kita cuci kan gampang banget pembersihannya. Kalau uang loh, uang kan kertas ratusan, ribuan, banyak banget uang itu. Nggak mungkin kita cuci semua itu. Jadi memang ada baiknya ya. Ada sisi positifnya juga sih. Kita bisa ya namanya itu lebih lebih canggih lah dalam teknologi ini. Dalam penggunaan cashless ini. Nah, ini kan sekarang nih walaupun udah yang namanya diterapin new normal dan masyarakatnya udah pada malah nggak patuh gitu loh yang namanya dengan protokol kesehatan ini, makin banyaknya kasus positif juga, dan kasus positif pun diketahuinya dari hasil bukan rapid lagi kan. Oh, sekarang kan hasil dari swab. Udah swab test. Mereka itu kadang-kadang juga pada nganggapnya kalau udah rapid
ya udah mereka sudah bebas gitu loh berkeliaran. Kalau misal hasil rapidnya negatif, ya udah inilah hasil rapidku negatif. Padahal mereka sendiri nggak tahu kalau misal beberapa hari ke depan itu bisa berubah jadi positif gitu loh. Kalau mereka nggak jaga diri sendiri. Kamu pernah dengar nggak sih mereka itu ada kasus yang mereka pada rame-rame tolak yang namanya itu rapid test. Di beberapa tempat itu ada yang menolak untuk dilakukan rapid test. Rapid test aja ditolak nih, apalagi swab test. Menurut kamu mereka nggak mau di rapid test atau di swab test itu penyebabnya apa? Saya khawatir ke tempat dokter ketimbang kita berusaha untuk mengobati diri sendirian. Jadi semuanya perlu untuk sama-sama bekerja sama lah, oke? Kita juga jadi tekanan batin sendiri sih ngadapin COVID ini. Semoga bisa berakhir aja lah.